Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua SD Islam Al-Hilal, terutama kelas 6B. Pagi ini adalah hari pertama kita di mana kita melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, di sini Pak Awang akan membantu kalian. Kita akan belajar bersama tentang materi kelas 6, yaitu tema 1 subtema 1, yang mana tema 1 berjudulkan, bisa dilihat, kalian juga bisa buka buku kalian, yaitu tentang selamatkan makhluk hidup. Jadi selamatkan makhluk hidup, yang mana subtema satunya tumbuhan sahabatku. Kalian mesti paham ataupun sudah tahu di sekitar kalian banyak sekali tumbuhan. Nah, di situ peran kalian semua yaitu merawatnya, karena banyak sekali manfaat tumbuhan bagi kita semua. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran dari tema 1 subtema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Yaitu siswa mampu mengidentifikasi perkembangan generatif melalui gambar bunga. Maksudnya apa di sini? Nanti kita akan membahas bagaimana perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi anak-anak nanti diharapkan paham atau dapat menjelaskan, memberikan contoh dan lain sebagainya tentang apa toh yang dimaksud perkembangbiakan generatif. Dan yang kedua yaitu siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Nah, di sini nanti atau di akhir nanti ada tugas untuk kalian semua. Bagaimana atau kalian bisa membuat contoh perkembangan generatif, tumbuhannya apa yang ada di sekitar kalian, dan cara perkembangannya dengan cara penyerbukan apa, apakah sendiri dan lain sebagainya, nanti kita bahas di belakang. Yuk next, selanjutnya yaitu perkembangan. Selanjutnya yaitu perkembangan tumbuhan. Ada salah satunya itu tumbuhan secara generatif. Jadi perkembangan tumbuhan itu ada yang, bentar ya, perkembangan tumbuhan yaitu tumbuhan secara generatif. Lah, kalian semua tadi malam pasti sudah membaca di mana ada tumbuhan secara generatif. Tumbuhan secara generatif, ya kita baca bersama-sama ya anak-anak. Apa yang dimaksud tumbuhan secara generatif? Salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat berkembang biak. Jelas. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat berkembang biak. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Tumbuhan juga dapat berkembang biak, salah satunya dengan cara generatif, yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Lanjutnya yaitu 1. Perkembangan generatif pada tumbuhan. Nah, perkembangan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi dalam perkembangan generatif itu terjadi peleburan atau percampuran antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, selanjutnya tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan. Nah, jadi tumbuhan itu juga memiliki alat perkembangbiakan, yaitu berupa apa? Berupa bunga. Pada bunga umumnya terdapat benang sari dan putik sari. Lah, ini yang sering kali keluar. Jadi harus diingat-ingat ya. Jadi pada bunga itu
alat perkembangbiakannya itu ada benang sari dan putih. Ya, sel kelamin jantan itu terdapat pada benang sari. Sedangkan sel kelamin betina itu terdapat pada putih. Kita ulangi sekali lagi ya. Untuk kelamin jantan itu pada benang sari, sedangkan sel kelamin betina terdapat pada putih. Selanjutnya ya. Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Ada durian, ada mangga, ada rambutan, ada apel, ada jeruk. Jadi banyak sekali ya yang tidak Pak Awang sebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Selanjutnya, bagaimana proses terjadinya perkembangbiakan generatif? Nah, bagaimana toh cara proses terjadinya perkembangan generatif? Kita lihat yuk bersama-sama ya. Nah, di sini ada gambar bagaimana proses perkembangan generatif. Nah, bisa anak-anak lihat. Nah, di sini di buku paket ada, tak lebih jelas lagi di buku paket itu juga ada. Mungkin kalian juga sudah baca tadi malam. Nah, di sini ada bagian-bagian tanaman atau tumbuhan. Dan di sini ada proses bagaimana perkembangbiakan generatif terjadi. Nah, di sini kepala sari. Nah, di sini ada kepala sari. Di sini adalah saluran polen. Di sini kepala putih, bakal buah, bakal biji, sel telur dan sel sperma. Nah, ketika di sini terjadi penyerbukan atau terjadi proses penyerbukan, bisa penyerbukan sendiri atau penyerbukan silang atau bastar dan lain sebagainya. Nah, di sini terjadilah proses peleburan antara sel telur dan sel sperma. Nah, di sini terjadi proses peleburan sel telur dan sel sperma. Lanjut ke fertilization, yaitu proses hasil pembuahannya. Jadi nanti kalau sudah tercampur terjadilah pembuahan, terjadilah calon tumbuhan baru, terjadilah daging buah, ini namanya daging buah, biji dalam buah, terus terjadilah biji, terus timbulnya kecambah. Nah, muncullah tumbuhan baru dari yang awalnya ini berproses terus menjadi tumbuhan baru. Dan sampai sini paham anak-anak? Ya, pinter. Pak Wang yakin anak-anak SD Islam Al-Hilal cerdas semua. Selanjutnya ya. Nah, mudah kan anak-anak? Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam penyerbukan. Nah, di situ tadi, di gambar ini tadi Pak Wang sudah jelaskan terjadi penyerbukan. Nah, di sini akan Pak Wang bahas tentang satu-satu apa saja macam-macam penyerbukan. Nah, di sini bisa kalian lihat, ya, jelas sekali ya, ada 4 penyerbukan yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Nah, terus selanjutnya penyerbukan tetangga. Ada penyerbukan silang dan yang terakhir penyerbukan bastar. Dari 4 penyerbukan ini nanti ada nama lainnya. Contoh penyerbukan sendiri. Contoh penyerbukan sendiri ya kita lihat. Nah, di sini penyerbukan sendiri atau bisa disebut autogami. Lah apa tuh yang dimaksud penyerbukan sendiri? Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama. Jadi satu tanaman. Jadi serbuk sarinya itu jatuh kepala putih pada bunga yang sama. Itu yang disebut penyerbukan sendiri atau autogami. Contohnya ada banyak. Ada mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, rambutan, bunga telang. Next ya. Paham ya anak-anak? Bagus. Selanjutnya penyerbukan tetangga, atau disebut geutonomogami. Lah apa tuh yang dimaksud penyerbukan tetangga? Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang masih satu tumbuhan. Lah di sini sama tumbuhannya satu. Kalau yang penyerbukan sendiri autogami itu serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama. Jadi satu bunga ini, satu misalnya serbuk sarinya itu atau kepala putihnya itu dalam satu bunga.
Tapi beda dengan ini serbuk sarinya atau penyerbukan tetangga ini beda. Serbuk sarinya jatuh di kepala putih pada bunga yang masih satu tumbuhan. Jadi dari satu tumbuhan itu terdapat beberapa bunga. Nah, di situ kepala putih atau serbuk sarinya jatuh di bunga lain tapi dalam satu tumbuhan atau tanaman. Contoh jagung, padi, kelapa, kelapa sawit, mawar merah, mawar putih, dan lain sebagainya. Nah, itu penyerbukan tetangga atau geutonogami. Selanjutnya yaitu penyerbukan silang atau disebut alogami. Penyerbukan silang atau alogami yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga lain yang sejenis. Nah, tetapi beda tumbuhan. Lah, di sini terjadi atau ada dua tumbuhan. Jadi bukan lagi penyerbukan dengan satu tumbuhan, melainkan dua tumbuhan karena di sini berbeda tumbuhan. Jadi serbuk sarinya itu jatuh di kepala putih pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Jadi contoh melinjo. Berarti di situ harus ada dua melinjo. Di mana nanti serbuk sari di melinjo pertama jatuh atau terbang ke bunga melinjo di pohon kedua. Nah, di sini contohnya ada melinjo, kamboja, pinus, mawar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar atau hibridogami. Nah, di sini pengertiannya yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Nah, maksudnya apa berbeda varietas? Berbeda varietas itu berbeda jenisnya. Contoh, misalnya di sini mawar merah dengan mawar putih. Sama mawarnya, tetapi beda varietasnya. Dan juga lili kuning dengan lili merah muda, jambu batu merah dengan jambu batu putih. Lah, ini adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Lah, di sini bisa Pak Wang jelaskan, bisa anak-anak lihat gambar macam-macam penyerbukannya. Nah, di sini penyerbukan sendiri. Nah, di sini nomor 1 ini terjadi penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari itu jatuh di satu bunga saja. Nah, di kepala putih ini penyerbukannya jatuh di sini. Lah, beda dengan penyerbukan tetangga. Jadi serbuk sarinya jatuh ke bunga ini tapi tetap dalam satu pohon. Nah, jadi satu pohon itu kan ada dua bunga tapi di sini loncat ke sini. Nah, penyerbukan silang. Nah, sama-sama pohon, nah, jenisnya sama, tapi bunganya ini jatuh ke bunga pohon kedua ini. Ini penyerbukan silang. Dan yang terakhir yaitu penyerbukan bastar, di mana dua pohon ini, satu pohon bunga ini jatuh ke bunga satunya ini, pohon satunya yang sama jenisnya tapi beda varietasnya. Contoh ini tadi mawar merah, di sini mawar putih, seperti itu. Nah, sekian dari Bapak Awang. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya anak-anakku. Selanjutnya Pak Awang akan beri tugas pada anak-anak ya. Tetap jaga semangat. Al Hilal Jaya. Nah, di sini nanti anak-anak dapat klik alamat di bawah ini, bisa kalian klik nanti ya anak-anakku semua. Nanti kalian di situ ada penjelasan-penjelasannya lebih rinci lagi, ada videonya juga, dan di dalamnya juga ada tugasnya. Nah, apa nanti fungsi dari link ini? Link ini nanti fungsinya untuk mempermudah kalian bagaimana mengerjakan tugas kalian. Nah, tata cara pengumpulan tugasnya ya, nanti kalau kalian sudah buka link ini tadi, terus sudah kalian tonton videonya, sudah kalian kerjakan tugasnya. Nah, tata cara pengumpulannya itu anak-anak membuat gambar bagian bunga. Jadi nanti tugas anak-anak itu membuat gambar bagian bunga. Nah, di situ nanti sudah dijelaskan di link ini. Yang kedua yaitu anak-anak membuat tabel hasil pengamatan jenis tanaman yang ada di sekitar kalian. Jadi ingat ya, yang tanaman yang ada di sekitar kalian dan cara perkembangbiakannya. Nah, di situ nanti anak-anak hasil jawabannya difoto lalu dikirimkan ke WAG.
atau lebih enaknya langsung ke Pak Awang saja, jangan di WA nanti. Kalau di WA dicontek teman-temannya ya, jadi langsung aja ke nomor pribadi Pak Awang. Nah, bagaimana toh tabel hasil pengamatannya lah? Nanti tabel pengamatannya seperti ini lah, bisa kalian lihat ya. Di sini nanti kalian tulis nama tanamannya apa. Contoh, misalnya apa tadi? Mangga. Cara perkembangannya apa? Penyerbukan sendiri seperti itu dan lain sebagainya. Sekian dari Pak Awang ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatannya walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi harus tetap semangat ya anak-anakku. Sekian dari Pak Awang. Materi yang belum paham nanti bisa ditanyakan di WA, nanti WA Pak Awang buka kolom komentarnya ya. Sekian dari Pak Awang, tetap semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.